Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan tak lupa junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga saya dapat berceramah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa umuru dunya waddin, wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saya di sini berceramah tentang tasawuf, akhlak, moral, dan etika. Di dalam tasawuf ada substansi 4, yaitu akidah, akhlak, jeripayah, perjuangan mujahadah, dan dakwah. 4 hal tersebut merupakan penjabaran dari iman, Islam, dan ihsan. Konsep dasar prinsip-prinsip tasawuf yaitu pembersihan jiwa dari segala penyakit hati, memurnikan ibadah hanya karena Allah atau ikhlas, menanamkan kesadaran akan status kefakiran dan kelemahan diri di hadapan Allah SWT, meneguhkan hati dengan perasaan kasih sayang dan mengasihi, berhias diri dengan akhlak karimah. Yang selanjutnya yaitu urgensi tasawuf. Tasawuf menjadi sangat penting untuk menata spiritualitas individu-individu insan muslim. Mengingat bahwasanya manusia dibebani oleh Allah untuk bisa mengatur perilaku lahiriah, batiniah dengan 2 pola, yaitu melaksanakan perintah Allah yaitu sholat, puasa, zakat, haji, iman, ikhlas, tawakal, khusyuk, tawadu, jujur, sabar. Yang kedua, meninggalkan larangannya yaitu berzina, mabuk, judi, mencuri, korupsi, kufur, nifak, hasud, dengki, sombong, dan riya. Penilaian Allah kepada hambanya dititik beratkan pada hati mereka, sehingga baiknya amal lahiriah harus sering dengan baiknya amal batinnya, atau bisa disebut dengan hati. Dari sinilah kemudian tasawuf menemukan urgensinya di tengah-tengah kehidupan manusia sekarang ini, karena tasawuflah yang konkret terhadap urusan perbaikan hati dan spiritualitas individu muslim. Bahkan, menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah bagian dari fardu ain dalam rangka mengetahui seluk-beluk kondisi dan penyakit hati serta bagaimana menyembuhkannya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam tasawuf. Dari ajaran pokok tasawuf sebagaimana yang telah diuraikan di depan, yang terpotret macam-macam tasawuf sebagai berikut. Tasawuf akhlaki berisikan ajaran pokok dengan istilah tahlil, membersihkan diri dari sifat tercela. Tahli, menghias diri dengan sifat terpuji. Tajali, tersikapnya jaya gaib di hati. Munajat, melaporkan aktivitas diri kepada Allah. Dan yang terakhir, tafakur, yaitu merenungkan dan meditasi. Yang kedua, tasawuf amaliyah, berisikan ajaran pokok dengan istilah syariah, yaitu mengikuti hukum-hukum Allah. Tarikoh, yaitu perjalanan menuju Allah. Hakikoh, aspek batiniah dari syariah. Yang terakhir yaitu makrifah, yaitu puncak pengetahuan kepada Allah melalui hati. Dalam tasawuf amal ini ada beberapa istilah dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu makomat, tahapan atau tingkatan, taubah, pembersihan diri dari dosa, zuhud, kesederhanaan dalam hal duniawi, sabar, pengendalian diri, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ridho,
kerelaan menerima segala sesuatu darinya, mahabbah cinta tingkat tinggi, ahwal kondisi spiritual, khauf perasaan takut kepada Allah, raja optimis terhadap ketentuan Allah. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ialah tasawuf yang menggabungkan antara mistik dan rasio. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Ma'rifah, yaitu objek dari kajian tasawuf falsafi ini adalah pelatihan spiritual yang menggunakan rasa dan intuisi dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Kajian dari hakikat sifat-sifat Tuhan, malaikat, arasy, ruh, wahyu, kenabian, susunan dan penciptanya, biasanya hal ini dilakukan dengan zikir-zikir secara khusyuk kepada Allah dan meninggalkan perihal duniawi. Pengungkapan teori dengan istilah yang filosofis, istilah ini biasanya tidak bisa dipahami oleh masyarakat yang awam. Secara lebih spesifik, tasawuf falsafi ini berusaha untuk menggabungkan rasionalitas dan perasaan atau zauq. Yang selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali ialah kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seorang yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan tertentu dengan mudah, alamiah, tanpa ada pertimbangan atau paksaan yang dibuat-buat. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, akhlak bukan merupakan sesuatu yang ada secara alamiah dalam diri seorang, melainkan diperoleh melalui sebuah latihan. Jika dilihat dari sumbernya, bentuk tindakan akhlak baik buruknya ini berasal dari wahyu. Yang selanjutnya yaitu etika. Etika dari segi etimologi yaitu ilmu asal-usul kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak bermoral. Akhlak moral. Ahmad Amin misalnya mengartikan bahwa etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruknya, menerangkan apa seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Jadi, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan manusia secara perorangan atau kelompok dalam mengatur segala perilakunya. 4 hal tentang etika. Yang pertama yaitu dilihat dari objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak atau absurd dan tidak pula universal. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Yang keempat, dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman. Di zaman sekarang. Peran dan fungsi etika. Dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia, menjadi alat kontrol untuk menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya dengan sebagai mahasiswa. Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang dihadapi pada sekarang ini. Etika juga dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Etika menjadi
penuntun agar dapat bersikap sopan santun dan dengan etika kita bisa dinilai sebagai orang baik di dalam masyarakat sekarang ini. Yang terakhir yaitu moral. Arti moral dari segi bahasa Latin yaitu mores, jamak dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Adat kebiasaan. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruknya seseorang. Jadi, moral adalah perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Moral itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Dari sinilah kita tahu bahwa moral itu berasal dari norma hidup bermasyarakat tertentu. Berkaitan dengan nilai perbuatan moral manusia, seseorang yang seringkali berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, dan bermoral. Sebaliknya, orang yang perilakunya buruk kita sebut orang yang tidak berakhlak atau tidak tahu etika atau orang yang tidak bermoral. Etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruknya menggunakan tolak ukur akal, pikiran atau rasio. Moral menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat. Adat istiadat. Baik, kesimpulan pada ceramah saya pada hari ini yaitu moral, etika, moral, dan akhlak sangat penting dalam kehidupan sekarang ini. Sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena etika, moral merupakan sebagian dari tolak ukur norma-norma yang tumbuh berkembang serta berlangsung dalam masyarakat sekarang ini. Akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis juga. Sekian dari ceramah saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.